Tapi lepas Kim Panggon kena pecat ni, siapa pula nak menggantikan dia? Jose Mourinho ke? Pep Guardiola ke? Ataupun Shin Tae-yong? Abang tidak tahu apakah keputusan Erick Thohir itu kerana tekanan dari luar atau mengikuti saran Bung Towel. Berita tergempar hari ini, jurulatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah pun dipecat oleh PSSI pada hari ini. Ini adalah satu berita yang sangat-sangat mengejutkan, lagi-lagi untuk fans-fans Indonesia. Jom kita bahas sikit pasal benda ni. Sebelum tu, korang yang nakkan update konten-konten bola sepak, tekan dulu butang follow dan tekan mantap cuy. Secara jujurnya, saya langsung tak faham kenapa pemecatan ni berlaku. Sebab Indonesia sekarang berada di landasan yang tepat untuk pergi ke Piala Dunia. Even paling kurang pun mampu untuk pergi ke round keempat. Guys, Indonesia bukan dekat tempat last, bukan dekat second last. Sekarang ni diorang dekat tempat ketiga dalam grup. Dan itu semua antara faktor terbesarnya adalah kerana didikan coach Shin Tae-yong yang tiba-tiba kena pecat hari ni. Kalau korang ingatlah, Indonesia zaman sebelum Shin Tae-yong ni datang teruk, hauk kan, main gameplay tak ada, kualiti memang tak apa-apa, pemain-pemain pun tak apa-apa. Tapi lepas Shin Tae-yong ni datang, bukan setakat dia membangunkan bola sepak Indonesia ni, malah dia menggunakan player-player muda, okey, player-player bawah 23. Sebab tu Indonesia ni dekat Piala Asia bawah 23 pun perform, dekat yang peringkat senior pun perform juga. Itu semua antara faktor terbesarnya adalah decision Shin Tae-yong tu sendiri. So saya memang langsung tak faham. Tapi kalau kita nak pandang dari sudut yang lain, mungkin PSSI tidak nampak Shin Tae-yong ni sebagai coach yang betul-betul berkualiti, betul-betul berkaliber untuk bawa timnas Indonesia. Even penyokong-penyokong Indonesia sendiri bukan semua sokong Shin Tae-yong. Saya tahu ada yang tak suka, ada yang cakap gameplay Shin Tae-yong ni defensif, main play safe, tak best. Ada je yang cakap Shin Tae-yong tak ni. Tapi bagi saya majority akan cakap Shin Tae-yong adalah a very good coach kan. Tapi lepas Kim Panggon kena pecat ni, siapa pula nak menggantikan dia? Jose Mourinho ke? Pep Guardiola ke? Ataupun Shin Tae-yong? Tapi itulah ceritanya, hakikatnya Shin Tae-yong telah pun dipecat. Bagi saya, kalau betul lah nak pecat, lebih baik pecat selepas World Cup qualifier tu tamat. Okay, selepas kita tahu Indonesia lepas ke tidak kan. Ini lepas pun tak tahu, lepas ni ada match lagi, sempat ke tidak coach tu nak ada build chemistry dengan pemain-pemain. Itu semua lantak dia orang lah. Okay. Menanggapi kabar Shin Tae-yong yang resmi dipecat hari ini oleh PSSI, pundit Malaysia memberikan pandangannya terhadap pemecatan ini, dan ia menyayangkan keputusan gegabah ketua PSSI di tengah kesibukan timnas Indonesia jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga pada bulan Maret nanti. Ia mengisyaratkan jika Indonesia seakan tak tahu berterima kasih kepada pelatih yang telah membawa timnas Indonesia sampai sejauh ini. Apa benda ni weh? Ini berita yang sangat mengejutkan dan sama sekali tak masuk akal. Erick Thohir baru saja mengumumkan bahawa Shin Tae-yong diberhentikan dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Abang sebagai penggemar sepak bola mulai menonton game timnas kerana terkesan dengan gaya permainan Garuda asuhan Shin Tae-yong. Inilah coach terbaik Indonesia dan dalam 5 tahun bertugas, banyak kontribusi yang telah diberikan kepada timnas. Jujur saja, abang tidak tahu apakah keputusan Erick Thohir itu kerana tekanan dari luar atau mengikuti saran Bung Towel. Dikabarkan dia dipecat kerana masalah komunikasi dan kurangnya taktik. Serius, apapun bahasa yang diucapkannya, kita bisa melihat hubungannya dengan para pemain Garuda sangat erat. Pada saat yang sama, mereka main keras untuk Shin Tae-yong. Itu yang penting. Dari segi taktik, sebagai penonton neutral, abang bisa melihat peningkatan permainan timnas dari awal kualifikasi Piala Dunia hingga laga lawan Arab Saudi. Jika PSSI menilai taktik Shin Tae-yong berdasarkan laga melawan China dan Jepang, itu konyol. Timnas kalah dari China akibat blunder pemain, bukan taktis. Dan untuk laga Jepang, jika Regna dan Rafael Strik masing-masing mencetak gol di awal babak pertama, lain ceritanya. Jika mendatangkan pelatih berpengalaman pun, 2 bulan tidak cukup untuk mewariskan filosofi ke tim. Mereka seharusnya menunggu setelah babak kualifikasi ini selesai dulu. Coba lihat Arab Saudi, ganti coach hancur langsung.
Setelah melalui drama yang panjang, akhirnya coach kesayangan fans sepak bola Indonesia resmi dipecat dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, melalui konferensi pers tadi siang oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Banyak spekulasi yang timbul, mulai dari kegagalan STY dalam membawa timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024, hingga jebakan mafia bola yang sejatinya sudah lama menginginkan STY untuk mundur dari kepelatihan timnas Indonesia. Menanggapi kabar ini, anak sulung STY pun buka suara tentang pemecatan ayahnya. Dalam cuitannya ia menyebutkan jika sesungguhnya PSSI sudah lama memperlakukan ayahnya dengan buruk, padahal STY telah melakukan segalanya untuk timnas Indonesia. Fans Korea Selatan juga memberikan ungkapan kekecewaannya kepada PSSI, dan berharap jika STY bisa melatih negara di Asia Tenggara, agar STY bisa membuktikan bahwa Indonesia telah salah memecat dirinya. Akhirnya secara resmi dipecat oleh PSSI. Yes, kayak yang udah kalian tahu, berita tentang masa depan Sintayong di timnas Indonesia emang udah rame banget sejak kemarin. Dan ternyata isu pemecatan ini akhirnya beneran menjadi kenyataan setelah PSSI ngeluarin statement resmi di konferensi pers barusan. Kalau menurutku pribadi, keputusan dari PSSI ini terlalu aneh dan gegabah. Kenapa? Karena timnas lagi sibuk-sibuknya berjuang di ronde 3 kualifikasi Pildun 2026. Dan sejauh ini performa kita terbilang cukup oke. Kalau pemecatan ini dilakuin gara-gara kegagalan di Piala AFF, kayaknya alasan ini bener-bener gak masuk akal. Masa iya pelatih yang nyetak berbagai sejarah kayak gini nih harus dipecat gara-gara Piala Ciki yang masuk kalender FIFA pun enggak? Lagian kenapa sih kok ngotot banget mau ganti pelatih di tengah-tengah kompetisi yang masih berlangsung? Kalau timnas hancur-hancuran, oke lah bisa dimaklumin. Nah ini kita di round 3 posisinya peringkat 3 loh. Peluang ke Pildun juga masih kebuka lebar. Kalaupun harus ada pemecatan, minimal round 3 dikelarin dulu lah, baru dievaluasi. Terus juga kemarin aku baca-baca katanya calon pengganti STY adalah pelatih dari Eropa. Nah ini juga bukan solusi nih. Kenapa? Karena pelatih Eropa belum tentu cocok sama culture sepak bola Asia. Contohnya Sven-Goran Eriksson ngelatih Filipina, nggak kemana-mana tuh. Ada juga Jurgen Klinsmann yang ngelatih Korsel, ancur-ancuran juga di Piala Asia. Bahkan sekelas Roberto Mancini yang bawa Italia juara Euro aja, nggak bisa apa-apa di Arab Saudi. Tapi mau gimana pun kita ngebacot, keputusan udah dibuat. Dan sebagai pendukung timnas, kita cuma bisa berharap semoga ini bukan keputusan yang bakal kita sesali di kemudian hari. Pak Erick Thohir, yang kalahkan Lazio, kenapa yang dipecat kok Sintayong sih? Ini moodnya Romanisti udah pada seneng di hari Senin, kenapa dikasih berita macam kayak gini gitu loh di hari Senin, hancur lagi. Fans sepak bola di awal tahun udah pada seneng semua, ya Madrid dipucuk, Barcelona menang gede, Manchester City udah mulai bangkit, MU nahan Liverpool, lah dikasih berita Sintayong, jelek lagi moodnya ini. Masa cuman gara-gara kompetisi Mortal Kombat sampai pecat Sintayong si Pak Erick? Terus ini Sintayong dipecat terus gantinya siapa? Erik ten Hag? Hah? Padahal beberapa bulan lagi kita lanjut lagi loh main di kualifikasi Piala Dunia. Seenggaknya tunggu hasil kualifikasi Piala Dunia, kalau emang hasilnya jelek baru diganti. Ini Sintayong kan masih on the track ini di kualifikasi Piala Dunia ya. Masuk Piala Dunia masih terbuka lebar, laku kenapa dipecat? Ini pemecatan Sintayong emang murni pertimbangan dari teman-teman PSSI atau ada titipan ya bangku ya? Coba tulis di kolom komentar teman. Bagaimana menurut Anda? Apakah Coach Sin akan melatih Harimau Malaya selepas ini, seperti harapan pundit Malaysia? Tulis pendapat Anda di bawah.